Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun lalu. Namun berisi pengetahuan ilmiah yang baru terbukti di zaman modern. Itulah Al-Quran, kitab suci umat Islam yang bukan hanya petunjuk hidup, tapi juga menyimpan keajaiban luar biasa. Inilah 5 keajaiban Al-Quran yang dibuktikan langsung oleh ilmuwan masa kini. 1. Perkembangan embrio manusia. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 13-14. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makiyyah. Nah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Thumma khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhman fa kasawna al-'idhma lahman thumma anshanuhu khalqan akhara. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu lalu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian, kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat ini menjelaskan tahapan penciptaan manusia di dalam rahim dari nutfah, alaqah, hingga mudghah. Istilah ini cocok dengan penemuan embriologi modern. Salah satu ahli embriologi terkemuka dari Kanada. Dalam bukunya The Developing Human, ia menyatakan bahwa penjelasan Al-Quran tentang embrio sangat akurat dan mustahil berasal dari manusia di abad ke-7. 2. Tubuh Fir'aun yang diawetkan. Quran Surah Yunus ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Falyawma nunajjika bibadanik litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minal nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Fir'aun yang menentang Nabi Musa ditenggelamkan di Laut Merah. Namun Al-Quran menyebut jasadnya akan diselamatkan bukan rohnya, tetapi tubuhnya. Tahun 1898, mumi Ramses II ditemukan oleh tim arkeolog Prancis. Lalu pada tahun 1975, jasad ini diteliti oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah dan penulis buku The Bible, The Quran and Science. Saat meneliti jasad Fir'aun, ia menemukan bahwa mumi tersebut mati karena tenggelam, dan dadanya mengalami kerusakan parah. Bucaille kemudian menjadi Muslim setelah meneliti Al-Quran secara ilmiah. 3. Laut dan sungai yang tidak bercampur. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furat. Wa hadha milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjuran. Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Fenomena ini dikenal sebagai halocline, yaitu lapisan batas antara air laut dan air tawar yang tidak mudah bercampur. Ilmuwan kelautan asal Jerman, Dr. Helmut Thrush, meneliti pertemuan dua jenis air di Selat Gibraltar dan menemukan bahwa perbedaan densitas, tekanan, dan suhu menyebabkan batas alami yang jelas. 4. Alam semesta, awalnya berupa asap. Quran Surah Fussilat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma stawa ila las-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan. Qalata ataina ta'i'in. Kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Dalam ilmu kosmologi modern, setelah Big Bang, alam semesta dipenuhi gas panas pekat yang dikenal sebagai nebula, yang oleh Al-Quran disebut sebagai dukhan, asap. Teori ini sejalan dengan penemuan NASA dan ilmuwan astrofisika seperti Profesor Hubert Reeves, yang menyatakan bahwa bintang dan galaksi terbentuk dari kabut kosmik. 5. Gunung sebagai pasak bumi. Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam naj'alil arda mihdan. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autadan, dan gunung-gunung sebagai pasak? Dalam geologi modern, diketahui bahwa pegunungan memiliki akar yang menancap ke dalam lapisan bumi, berfungsi sebagai stabilisator lempeng tektonik. Penelitian oleh ahli geologi Profesor Frank Press, mantan penasihat sains Presiden Amerika Serikat, membuktikan bahwa gunung memang bertindak seperti paku atau jangkar, membantu menjaga kestabilan kerak bumi. Dalam bukunya Earth, ia menjelaskan struktur dalam gunung yang mirip pasak, memperkuat stabilitas geologis bumi. Ilmu dan wahyu bukanlah dua hal yang bertentangan, justru saling melengkapi. Al-Quran bukan kitab sains, namun saat sains mengejar kebenaran, ia perlahan mengejar apa yang sudah lebih dulu diturunkan lewat wahyu. Apakah ini semua kebetulan? Ataukah bukti nyata bahwa Al-Quran benar-benar berasal dari Tuhan semesta alam? Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqqu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Quran Surah Fussilat ayat 53. Jika kamu merasa takjub dengan keajaiban ini, bagikan video ini agar lebih banyak orang sadar bahwa kebenaran wahyu kini bisa disentuh oleh logika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.